Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Battle Frontier. Mampir ke sebuah peternakan tempat merawat telur Pokemon. Satoshi dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan menuju Battle Dome. Dan kini Satoshi telah mengumpulkan dua simbol yang akan digunakan untuk mendaftar Battle Frontier. Tiba-tiba Haruka berpisah dari teman-temannya untuk melihat sebuah peternakan yang ada di dekat situ. Namun adiknya memperingatkan ada Pokemon di dekat kakaknya itu. Seketika Voltorb mulai mengepung dan menyerang Haruka dengan Thunderbolt. Setelahnya mereka pun mengecek apakah Haruka baik-baik saja. Terlihat ada bocil yang bersembunyi di balik semak-semak yang mengatakan Voltorb itu memang dilatih untuk menjaga peternakan dan akan menyerang siapapun yang dianggapnya berbahaya. Bocil yang tadinya ingin mengusir mereka karena telah masuk ke peternakannya langsung berubah pikiran setelah mengetahui itu adalah Haruka yang pernah menangkan Pokemon kontes baru-baru ini. Kemudian kedua orang tua bocil itu muncul dan mengajak mereka untuk mampir ke rumahnya. Pasangan suami istri itu memperkenalkan diri mereka yang merupakan Pokemon breeder, mengelola peternakan untuk merawat para Pokemon. Mereka mengungkapkan bahwa anaknya Shiromi ingin menjadi Pokemon koordinator, tapi dia masih belum siap meninggalkan rumah. Haruka dan kawan-kawan pun memutuskan untuk membantu keluarga tersebut, dan sebagai imbalannya mereka diperbolehkan untuk berkeliling peternakan. Saat Shiromi membawa seember rumput keluar, dia melihat Masato sedang merawat Munclak dan segera menantangnya bertarung. Namun dia kaget saat mengetahui itu bukanlah Pokemonnya, melainkan milik kakaknya. Haruka lalu menghampirinya untuk mengajari lebih banyak tentang Pokemon kontes. Shiromi yang ingin membuktikan kemampuannya lantas menantang Haruka bertarung. Dia merintahkan Vileplume Fatal Dance, dan Haruka mulai panik karena Munclak juga tidak memiliki pengalaman bertarung. Haruka merintahkan Munclak metronom, namun dia belum menguasai move tersebut dan malah jadi bingung sendiri. Vileplume melanjutkan dengan mengkombo Stone Spore dan Bullet Seed yang lagi-lagi mengenai targetnya. Shiromi mulai mengejek Haruka yang tidak bisa melakukan perlawanan. Haruka yang jengkel kemudian menyuruh Pokemonnya untuk bangkit lagi. Munclak pun menerjang maju sambil melancarkan Focus Punch. Haruka semakin bersemangat karena Pokemonnya telah mempelajari move baru. Dan ternyata tidak hanya itu saja, Munclak juga bisa menggunakan Solar Beam. Meskipun Vileplume berupaya menghindari serangan tersebut, namun dia tetap kena sedikit. Dan itu sudah cukup untuk melumpuhkan Pokemon tersebut. Shiromi mencoba mengabaikan kekalahannya, tapi dia kagum dengan kemampuan Haruka. Setelah pertarungan tadi, Satoshi dan kawan-kawan diajak untuk masuk ke ruangan penyimpanan telur, yang mana sebagiannya dititipkan dan sebagian lagi adalah milik keluarga Shiromi. Apalagi akan ada telur yang menetas sebentar lagi, dan mereka sudah tidak sabar untuk menyaksikannya. Tim Rocket yang mengawasi dari kejauhan berencana untuk mencuri telur-telur Pokemon tersebut, tapi masih belum bisa melakukannya karena ada Voltorb yang menjaga peternakan. Tim Rocket mengatur ulang rencana mereka dan akan menjalankan rencana mereka itu saat malam tiba. Ayah dan ibu Shiromi menyuruh anaknya untuk belajar bersama Haruka. Namun Shiromi yang kecewa dengan kekalahannya mengabaikan perkataan kedua orang tuanya dan malah masuk ke kamarnya. Sesaat kemudian terjadi getaran listrik yang kuat di luar rumah. Setelah dicek ternyata itu adalah telur Pokemon raksasa, dan siapapun yang menemukannya disuruh untuk menjaga telur tersebut. Ketika Satoshi dan kawan-kawan bawa telur Pokemon untuk dirawat, tim Rocket sangat senang rencana mereka berjalan dengan mulus. Saat sedang berkeliling, Haruka mendatangi Shiromi yang sedang moles telur Pokemon. Akhirnya Shiromi mulai terbuka dan menyatakan keinginannya untuk menjadi Pokemon koordinator. Tapi dia masih ragu-ragu karena takut kalah. Haruka meyakinkan dulunya dia juga adalah seorang pemula. Bahkan dia sama sekali tidak tertarik dengan Pokemon saat memulai petualangannya. Meskipun begitu, Shiromi masih enggan meninggalkan rumah untuk mengejar mimpinya. Tim Rocket mengirimkan sinyal kepada Nyasu yang bersembunyi di dalam telur untuk menjalankan tugasnya. Nyasu mengaktifkan robot dan mulai mengumpulkan telur Pokemon yang ada di dalam ruangan itu. Saat hendak kabur, dia melihat telur Pokemon yang berada di dalam inkubator dan memutuskan untuk mencurinya juga. Kedua orang tua Shiromi segera memberitahukannya kepada yang lain bahwa telur Pokemon yang akan menetas setelah dicuri.
Voltron berupaya menghentikan Nyasu, akan tetapi Nyasu dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Satoshi dan kawan-kawan tiba di tempat kejadian tepat saat tim Rocket datang menjemput Nyasu. Pikachu hendak menyerang dengan Thunderbolt, namun dihentikan oleh Shiromi karena tindakannya itu malah membahayakan telur Pokemon. Mengikuti saran dari Haruka, Shiromi memerintahkan Vileplume Stone Spore dan Petal Dance, yang secara efektif menghentikan tim Rocket tanpa harus merusak telur. Hal ini menyebabkan telur Pokemon berhamburan ke bawah. Satoshi dan kawan-kawan bergegas untuk mengumpulkan telur itu agar jangan sampai jatuh dan pecah. Tapi telur yang akan menetas berada di luar jangkauan, sehingga Haruka menyuruh Munclak untuk meraih telur Pokemon itu. Setelahnya Haruka dan Shiromi memerintahkan Pokemonnya Double Solar Beam. Ya, meskipun balon udara tim Rocket hancur, mereka masih bisa bertahan. Sebelum tim Rocket sempat melarikan diri, Pikachu menggunakan Quick Attack untuk menghentikan langkah mereka. Pikachu yang dialiri begitu banyak energi listrik dapat mengalahkan tim Rocket. Satoshi menyadari ada yang berbeda dari gerakan Pikachu tadi, dan Takeshi mengkonfirmasi bahwa Pikachu telah mempelajari Volt Tackle. Pada pagi harinya, semuanya menyaksikan telur Pokemon yang menetas menjadi full fix. Sekarang Shiromi yakin dia bisa mulai petualangannya sebagai Pokemon Koordinator. Ketika Satoshi dan kawan-kawan bersiap untuk berangkat, Shiromi memberikan telur Pokemon kepada Haruka karena dia telah membantunya mengatasi rasa takutnya. Haruka berjanji akan merawat telur itu hingga menetas menjadi Pokemon. Singkat cerita, mereka pun sampai di gedung Pokemon Kontes, di mana Haruka mempersiapkan Pokemon yang akan dipakainya nanti. Beberapa saat sebelum Pokemon Kontes akan dimulai, Haruka kehilangan Squirtle dan menanyakan kepada setiap orang yang dia temui, namun belum kunjung menemukan Pokemonnya juga. Satoshi dan kawan-kawan yang melihat Haruka terlihat gelisah menanyakan ada apa, dan dia langsung memberitahukan bahwa Squirtle tiba-tiba menghilang. Rupanya Squirtle itu ikut dengan teman-temannya untuk mempersiapkan penampilan baru. Haruka sangat lega telah mendapatkan Pokemonnya kembali. Tim Rocket juga melihat poster Pokemon Kontes dan meyakinkan Musashi untuk mengikuti kompetisi tersebut. Anehnya Musashi sama sekali tidak tertarik, mengaku masih banyak urusan lain yang lebih penting. Teman-temannya pun mulai curiga jangan-jangan terjadi sesuatu terhadap Musashi. Akhirnya Pokemon Kontes pun dimulai, dengan host yang memperkenalkan para juri yang akan beri penilaian pada kesempatan kali ini. Kemudian para peserta dipanggil naik ke atas panggung, dan mereka semua mulai melambai ke arah para penonton. Begitu pertunjukan akan dilaksanakan, salah satu staf berlari ke arah panggung dan bisikan sesuatu kepada host. Host minta penonton untuk bersabar karena masih ada satu peserta lagi yang belum datang. Sesaat kemudian orang yang dimaksud itu akhirnya datang, dan untungnya Ogata masih diizinkan untuk mengikuti Pokemon Kontes. Host selalu mengarahkan dia untuk berbaris dengan peserta lain. Saking gugupnya Ogata malah tersandung dan mempermalukan dirinya sendiri. Setelah melewati beberapa pertunjukan, akhirnya tiba giliran Haruka. Haruka menyuruh Squirtle untuk menunjukkan move terbarunya, yaitu Rapid Spin. Kemudian melompat-lompat di atas bubble yang diciptakannya. Squirtle melancarkan Ice Beam untuk mengakhiri pertunjukannya yang memukau tadi. Dan dia pun mendapatkan tepuk tangan meriah dari para penonton. Begitu tiba giliran Ogata, semuanya tertawa karena mengingat kejadian lucu sebelumnya. Namun tawa itu berhenti ketika Ogata masuk disertai musik rock lengkap dengan penampilan super metal. Ogata merintahkan Butterfree mengkombo Stone Spore dan Poison Powder. Seluruh aula diterangi lampu hijau yang indah saat Butterfree menggunakan Safeguard. Namun penampilannya itu diinterupsi oleh istri dan anaknya sendiri yang menyuruhnya untuk kembali pulang ke rumah. Ogata mencoba menjelaskan bahwa menjadi Pokemon Koordinator dan mengikuti Pokemon Kontes merupakan impiannya. Tapi karena sayang dengan keluarga dan tidak ingin mempermalukan mereka lebih daripada ini, dia pun mengajak istri dan anaknya untuk pulang. Haruka mendukung Ogata untuk melanjutkan penampilannya. Akan tetapi Ogata yang terlanjur malu meminta maaf kepada semuanya karena telah menghancurkan kompetisi yang hebat ini. Beberapa orang di antara kerumunan malah bertepuk tangan, sehingga penonton lainnya mulai mengikuti mereka. Merasa tersentuh dengan sikap Ogata yang gentleman, para juri pun menyarankan agar Ogata meneruskan penampilannya di Pokemon Kontes ini, dan dia pun langsung senang lagi. Singkat cerita, Haruka dan Ogata berhasil mencapai babak semifinal dan dihadapkan dengan peserta lainnya.
Haruka bisa mengalahkan musuhnya tanpa kesulitan sedikit pun. Di saat yang bersamaan, Ogata yang punya Venusaur juga berhasil menangkan pertandingannya. Anak Ogata yang menyaksikan pertandingan itu baru menyadari ternyata ayahnya keren juga. Ketika diumumkan bahwa Haruka dan Ogata akan berhadapan di pertandingan final, anaknya beritahukan kepada ibunya bahwa ayahnya sangat hebat. Istri Ogata mengingat-ingat saat pertama kali bertemu dengan cintanya itu. Pada saat itu Ogata masih bergabung dalam sebuah band rock. Seiring dengan pertemuan antar keduanya, mereka perlahan mulai jatuh cinta. Setelah mengingat semua kenangan itu, istri Ogata menyadari apa yang ingin dilakukan oleh suaminya, dan dia pun menerima segala keputusannya. Beralih ke pertandingan, di mana Combusken dan Venusaur yang akan bertarung. Venusaur mulai dengan Razor Leaf, yang mana Combusken mampu menangkisnya dengan Fire Spin. Sebelum pusaran api mencapai Venusaur, dia membloknya dengan Fence Speed, sehingga Haruka jadi kehilangan sedikit poinnya. Ogata tidak menyanyiakan kesempatan dan merintahkan Venusaur Frenzy Plant. Seketika akar berduri muncul dari dalam tanah dan mulai menyerang Combusken, mengurangi poin Haruka sampai sisa sedikit sekali. Tapi setelah Satoshi menyuruhnya untuk melihat Venusaur, yang ternyata harus mengisi ulang energinya setelah melancarkan serangannya tadi, Haruka pun merintahkan Combusken untuk menyerangnya secara bertubi-tubi sebelum energi Venusaur terisi lagi. Ogata sepertinya tidak peduli dengan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan Frenzy Plant, dan malah mempertaruhkan segalanya terhadap move itu. Alhasil Venusaur bisa menangkis sekaligus menjatuhkan lawannya, sampai-sampai poin Haruka sekarat. Dan yang lainnya tidak sanggup menyaksikan kekalahan Haruka itu. Sebaliknya Haruka sama sekali tidak gentar sedikit pun, memerintahkan Combusken Sky Uppercut sambil melewati rintangan yang ada. Venusaur yang terkena serangan yang fatal akhirnya tumbang dan tidak sanggup lagi berdiri. Haruka mendapatkan Silver Ribbon setelah menangkan Pokemon Kontes, merupakan ribbon keduanya saat berada di region Kanto. Ogata yang baru saja keluar dari gedung dihampiri oleh istri dan anaknya yang merasa bangga kepadanya. Ogata malah bingung menanggapi hal tersebut, dan biasanya malah menyuikannya karena takut mereka berdua tidak suka. Satoshi dan kawan-kawan pun merasa lega menyaksikan keluarga yang harmonis itu. Sementara itu, tim Rocket rupanya menghabiskan hari dengan mencari berry untuk dijual. Tapi betapa terkejutnya dia saat mengetahui itu adalah Beedrill. Pokemon lebah yang merasa terganggu akhirnya mengejar tim Rocket sampai ke ujung dunia sekalipun.